Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS semua, selamat datang di channel kami Thriller. Konten kami ini akan membahas tentang sebuah peristiwa ataupun misteri yang ada di dunia ini. Di video perdana kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani dua partner saya yang ganteng-ganteng ini. Tolong perkenalkan diri Anda masing-masing. Hai, kenalin, nama saya Abed. Nama saya Tino. Nah, kami bertiga ini akan membahas tentang sebuah pulau yang sangat misteri yang berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di dekat Kota Baru. Pulau tersebut bernama Saranjana. Sebagian banyak orang mungkin sudah banyak yang tahu kali ya tentang Pulau Saranjana ini. Untuk pembahasan pertama mungkin kita akan membahas yang terkenal-terkenalnya dulu mungkin ya. Soalnya yang terkenal banget itu tentang alat berat ya kalau nggak salah ya. Alat berat itu ya. Iya, benar. Yang tentang alat berat itu. Betul. Itu kayak gimana sih ceritanya alat berat itu? Mungkin teman-teman kita nih, teman-teman aku nih tahu kayaknya. Nah, dari sumber yang saya dengar, kebetulan juga saya orang Kalimantan Selatan asli. Ya kan kamu kan orang Banjar kan kalau nggak salah kan? Iya, Bapak kamu betul. kan orang Banjar asli kan? Betul. Nah, dengar kota sebenarnya sih bukan kota sih sebenarnya. Iya. Dia itu pulau. Cuman di pulau Cuma orang-orang banyak yang bilang kota katanya. Kota kan pulau itu sebenarnya. sebenarnya itu pulau. Oh, pulau. Saranjana. Oke, ya, Nah, paham. dulu di Pulau Saranjana ini masuk di Google Map pada tahun 90-an kali ya, 90-an. Tapi setelah kita buka di Google Map sekarang nggak ada. Udah mistis banget ya. Iya, betul. Nah, dengar-dengar pernah ada kejadian di sana itu berupa alat berat. Jadi alat berat itu dikirim dari Jakarta. Itu tahun berapa tuh kalau nggak salah tuh? 1980-an. 80-an ya? 1990 ya? 80-an ya. Oh, tahun berapa? Nah, Berarti Jadi lama. pemerintah sana gempar dengan adanya kurir datang untuk mengirimkan itu alat berat tersebut. Betul. Tapi cukup sudah lama nih penonton kejadian ini cukup sudah lama. Tahun 80-an, tahun 1980-an ya. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ada perusahaan besar alat berat yang dari Jakarta mengirimkan alat berat dia ke Pulau Saranjana. Terus? Dan itu juga sudah dibayar by cash-nya. Jadi ada orang pesan dari pulau tersebut. Betul. Sekalinya katanya itu sudah dibayar cash. Sudah, Nah, betul. sekalinya Setelah mau diantar, tidak ada orang di Pulau Saranjana. Udah betul. Alat beratnya kayak apa coba? Harus sudah dikirim kan? tapi mungkin lokasinya yang salah kah apa gimana mungkin? Lokasinya benar dan dikasih lihat di ini bener. Oh, tapi pas diantar barangnya tuh alat beratnya itu pas diantar sekali pulaunya sudah nggak orangnya Nggak ada penghuninya. tanpa penghuni ya. Betul. Ngeri juga ya itu ya. Iya. Masalah Memang sih kota pulau itu memang terdengar mistis banget sih di. Iya, tapi memang sih aku pernah dengar juga soalnya di Kalimantan Selatan itu memang orang-orang Kota Baru tuh sering cerita tentang pulau itu, makanya sampai ke daerah Balikpapan ini kan maksudnya tentang ceritanya. Mereka juga punya ciri khas masing-masing orang sana. Oh, ada ciri khasnya. Nah, untuk teman-teman semua, kalau kalian belum tahu gimana sih orang-orang Saranjana itu, memang pulau itu sangat misterius. Baru orang-orangan juga itu kalau nggak salah menurut sumber-sumber yang terpercaya yang cerita-cerita ke kami itu orang-orang di sana itu tampan-tampan, cantik-cantik. Jadi kalau kalian mau cari jodoh, sana aja lah kalian cari jodoh. Kalau mau cari yang ganteng-ganteng kayak artis Korea kan, kalau cari cantik-cantik. Tapi ya kan itu pulau mistis, kalau kamu mau kesana aja. Kalau aku mah nggak berani. Terus juga orang di sana itu ciri khasnya mereka tidak memiliki filtrum. Anjir. Filtrum itu garis bibir yang di bawah hidung. Itu kalau kalian yang nggak tahu namanya filtrum. Anjir, bilang cantik ganteng kalau nggak ada ini ya. Ya, Jadi iya, jelek makanya lah. Kayak monyet dong. Dan juga lagi tapi ya yang kalian harus tahu desa Saranjana di sana itu memang cukup terkenal. Lebihnya kita bakal banyak banget bahas tentang Saranjana. Mungkin lanjut ke selanjutnya kali ya. Apalagi yang mungkin kalian tahu Tentang artis tuh yang papan atas. Musisi. Oh iya itu juga waktu dulu tuh tahun 2005 kah 2007 tuh kalau nggak salah ya. 2004. Hah? 4. Oh ya, waktu 2004 itu ya mungkin kalau misalkan kalau kita salah tolong mungkin kalian bisa tulis di komentar ya tahun berapa. Mungkin kalau tepatnya kalau nggak salah tahun 2004 dulu itu pernah ada musisi papan atas tuh dia katanya konser waktu lagi ngakuin tour ke 30 kota ya. Betul. Hah? Berapa 2005? Oh iya 2005, mungkin 2005. Waktu itu pernah ada musisi, kita ini nggak mau nyebutin namanya karena kita demi menjaga kode etik kita kan, kita makanya nggak mau sebut
nama tersebut. Kalau nggak salah waktu tahun 2005 itu pernah ada juga musisi papan atas Indonesia tuh, dia pernah konser di sana kalau nggak salah. Pernah konser di Kota Baru. Nah dia itu pernah konser di sana, terus juga katanya dia tuh ngalamin hal-hal yang aneh juga pas konser di sana itu. Mungkin kalau misalkan kamu pernah dengar gitu ceritanya, aku sih kalau nggak pernah dengar. Jadi katanya tuh, katanya kalau sebelum masuk daerah tersebut, katanya ada pantangannya gitu. Oh iya, kalau nggak salah dia di briefing dulu ya, di briefing dulu sama panitia acara tersebut. Nah, kalau dia bilang katanya kalau misalkan kalian ngerasa aneh sama penonton di daerah tersebut gitu, nah kalian tuh nggak usah terlalu hirauin, soalnya penonton di sini tuh beda gitu lah sama penonton lainnya. Sama itu katanya nggak boleh mandi sama keramas. Itu maksudnya gimana itu? Iya, maksudnya jadi naik musisi itu 3 hari katanya tidak mandi di sana, jadi nggak boleh mandi. Oh, dia sampai 3 hari di sana 3 ya? hari Ih, nggak mandi, juga nggak boleh keramas. Di pulau itu ya? Nah, apalagi Iya, terus juga katanya waktu dia pas si posisi papan atas Indonesia ini lagi konser, dia tuh kalau nggak salah sih dia itu kayak ngerasa aneh gitu. Nah, kenapa kok penonton kok kayak ngerasa beda banget sama yang lainnya, kok nih penontonnya gerakannya beda dengan yang lainnya kan. Nah di situ tuh yang lainnya pada yang penontonnya pada yang lainnya kalau di luar sana teriak ya kan. Musisi itu tuh ngerasa heran kan, mungkin karena dia berpikiran positif aja kali ya, makanya dia tuh dia abaikan aja kan, dia tetap ngelanjutin konsernya sampai selesai. Terus juga waktu musisi itu selesai konser, dia bingung soalnya pas dia turun kan, dia cerita katanya pintu aksesnya itu cuma satu aja untuk keluar masuk. Jadi maksudnya pintu aksesnya itu cuma satu aja keluar masuk. Jadi kita masuk ke situ, keluarnya lewat situ juga. Nah, pas dia sampai turun ke bawah, pas dia mau keluar, dia tuh ngerasa kok tiba-tiba langsung sepi, tau nggak? Maksudnya aneh nggak sih kalau misalnya jadi dia pesertanya itu ada 12.000 kurang lebih. Peserta penonton mungkin ya, penontonnya itu ya. Penontonnya itu ada 12.000-an. 14 kali 12.000. Nah, sekarang ini Gus, waktu dia pas turun ke bawah itu kan mau selesai konser kan, pas dia otomatis kan kalau misalkan dia keluar kan ngebelah penonton kan. Nah, pas dia sampai turun ke bawah itu sudah nggak ada penonton yang hilang cepet aja. Kalau misalnya logis aja nggak sih kalau 12.000 orang langsung hilang secepat gitu aja kalau misalkan memang makhluk asli lah, ibaratnya bukan makhluk astral. Maksudnya cukup masuk di akal nggak kalau menurut kalian gimana? Ya kalau dibilang masuk akal ya enggak sih ya kan. Soalnya kalau katanya bilang kan pintu aksesnya cuma ada satu tuh. Iya. Kalau secara logika itu akses satu dengan jumlah orang yang 12.000. Iya, 12.000 Pasti butuh prosesnya mungkin bisa sampai 15 menit kalau mau betul-betul habis ya. Belum, kalau 15 menit ya setengah jam lah, patokan setengah jam. Itu aja kalau udah macet kan, kalau misalnya macet ya. Ya nggak tahu kalau pintunya besar. Makanya itu yang aku heran penonton sekalian itu tuh ada juga terus aksesnya yang disuruh minggir penontonnya sama panitianya ke kiri. Ya, padahal di situ masih rame. Disuruh mungkin takut kecelobok kali. Disuruh minggir ya? Disuruh minggir. Iya, tapi sih memang cukup aneh lah menurut pribadi dia. Soalnya waktu dia konser di kota-kota lain tuh dia nggak pernah ngalamin namanya hal-hal aneh seperti itu. Pas kebetulan di kota tersebut dia konser, dia pertama kali datang di briefingin sama panitia acaranya, katanya nggak boleh begini. Mungkin tanggapan si musisi tersebut ini santai aja kan, mungkin setiap desa, setiap kota mungkin masing-masing memiliki aturan kepercayaannya masing-masing lah. Ibaratnya beda kan, maksudnya setiap daerah pasti kan ada kepercayaan masing-masing. Maksudnya di Balikpapan aja kan, kalau kita ditawarin makan kan, kalau misalkan kalian nggak mau makan kan takutnya nanti kenapa jalan kan. Dibilang Balikpapan tuh kepuhunan. Makanya kalau kita di Balikpapan, kalau misalkan, tapi menurut kepercayaan orang Balikpapan aja sih. Makanya kalau kita di Balikpapan, kalau kita ditawarin makan, ditawarin minum, ya seenggaknya kita menghargai lah, kita ambil pemberian orang itu. Nah, kita lanjut langsung ke cerita lagi ya. Nah, setelah itu, setelah dia turun
dari panggung itu pergilah si musisi tersebut. Sekalinya pas dia turun ke lapangan, dia memang sudah heran sih, katanya kok kenapa kosong, bilang di lapangan cepet banget kan, sepi kan, padahal penonton tadi itu banyak, kalau sekitar 12 ribuan orang kan. Dia di situ dia mulai cuek-cuek aja, sudah cuek. Baliklah sudah dia ke hotel. Sesampainya di hotel, dia itu ngerasa aneh lagi. Katanya sih, dia bilang katanya dia ada dengar orang teriakan orang kan. Sekalinya pas didatangin krunya musisi tersebut, Gus, sekalian ngalamin kecelakaan motor, kakinya kalau nggak salah sampai patah apa retak kayak gitu. Kok bisa gitu? Nah, mungkin pas ditanya itu usut punya usut, sekalinya krunya itu melanggar. Kan sudah dikasih tahu pertama itu nggak boleh mandi, nggak boleh keramas, sekalinya tuh dia ngerasa kegerahan kali krunya itu. Panas. Iya, ngerasa panas gitu. 3 hari. Iya, ngerasa panas kan. Maksud mungkin namanya kalau panitia konser itu kan keringetan apa kan, bau badan apa. Siapa yang tahan 3 hari nggak mandi? Iya, mungkin ya masalah itu kan dia ya untuk 3 hari memang udah mandi kan cukup resah, cukup gerah untuk ukuran manusia kan. Nah, sekalinya pas ditanya kok bisa kecelakaan, memang panitia di kota tersebut tuh nanyain kan, kok kamu bisa kecelakaan gitu. Nah, sekalinya dia usut dia melanggar pantangan sih, dengar ceritanya dia dengar apa, dia melanggar pantangan. Sekalinya dia itu mandi, baru dia keramas juga kali kan, mungkin nggak tahan karena dia mandi keramas, sekalinya itu sudah langsung kecelakaan begitu. Ngeri banget sih memang sih. Ya? Karena pulau itu memang kosong kayak pulau biasa tanpa penghuni. Cuma menurut orang-orang sekitar Kota Baru, kalau misalkan di tengah malam, kalau kalian beruntung, kalian tuh bakal dengar suara-suara aneh, suara orang lalu lalang di dekat pulau tersebut. Kalau misalkan kalian beruntung, kalian akan mendengar ibaratnya aktivitas dari kayak kota-kota biasa gitu. Nah, kalau kota maju gitu ya, kayak kota-kota maju, bunyi mobil, kalian kan mendengar bunyi mobil, bunyi suara-suara yang riuh lah seperti kota-kota biasanya. Terus ada juga lagi cerita yang menjelaskan, katanya pernah ada sebuah apa tuh yang pernah ada seseorang yang diculik ke kota Sarajana itu. Cerita dari masyarakat. Iya, cerita dari masyarakat tuh pernah ada juga, Ces. Waktu itu katanya ada orang diculik untuk dijadikan imam kamu di kota Sarajana di sana. Iya, kamu jadikan imam. Jadi dia tuh mungkin nggak ngerti apa, mungkin penduduk sana tuh kayaknya muslim juga kali ya, apa kayak gimana kan, kayak warga sekitar situ katanya orang-orang itu tiba-tiba langsung hilang gitu. Nah, dicari beberapa hari, beberapa bulan nggak ketemu. Nah, mungkin ada orang-orang yang bisa ngeliat ibaratnya orang-orang yang mungkin bisa ngeliat pandangannya luas lah, apa dia bisa tembus ke alam yang sebelah itu. Katanya orang tersebut tuh sudah dijadikan imam di kota tersebut. Iya, berarti udah ngeri kan, maksud kalau itu cukup ibaratnya kalau orang pengen aja kalau kamu diculik balik gimana, mau nggak kamu di sini? Tapi mungkin lebih enak kali tinggal sana kali kan, kota ya, karena mungkin katanya maju kan, mungkin karena orang mungkin orang yang lebih gede kali. Iya, mungkin orang yang diculik itu nggak mau kembali lagi. Ya itu sudah mungkin karena orang-orang sana cantik, siapa tahu dia ketemu kayak artis Korea kan. Tapi nggak ada ininya nah. Ya tapi ya itu orang-orang sana katanya udah ada filternya itu kan. Terus juga katanya juga selain itu ada juga nelayan itu lagi, mungkin namanya nelayan mas nyari ikan kan di situ. Nelayan itu tiba-tiba tuh langsung hilang di ibaratnya langsung hilang di tengah laut. Iya, katanya ada warga daerah Kota Baru juga cerita, katanya ada nelayan tiba-tiba itu ditungguin kan sama keluarganya, kok nggak pulang-pulang nih. Biasanya kan kalau menjelang senja itu jadi ibaratnya sudah balik lah, ibaratnya kan sudah balik, terus sudah ada hasil tangkapan nelayan itu kan. Sekalian tunggu sampai malam maksudnya nggak muncul kan. Sekalinya itu pas ditungguin berapa hari, maksudnya berapa bulan tuh nggak balik-balik. Sekalinya tuh ada kesaksian seorang muslimah. Iya, seorang muslimah, mungkin ya nggak tahu lah, kita nggak tahu kan. Pokoknya tapi dia cerita katanya nelayan itu sudah hilang sebenarnya, tapi nelayan itu diselamatkan sama orang kota Sarajana. Iya, aku aja sampai berani kamu cerita itu. Jadi maksudnya orang itu
langsung diselamatin gitu, mungkin Mungkin orang-orang no. Saranjana itu baik-baik kali ya, mungkin kita positifnya ya baik-baik, maksudnya orang, makanya selain itu nggak hilang. Maksudnya ditolongin dalam artian apa nih? Maksudnya Enggak, kenapa? ya mungkin karena Atau diculik memang kali. memang kayak imam tadi kan, kita kan nggak tahu juga kan. Berarti bukan ditolongin ya? Mungkin iya, tapi bilangnya sih katanya pas hilang itu wanita muslimah itu dia sampai berani berbicara. Dia bilang katanya ini kisah sudah terbukti gitu karena dia bersaksi kan kalau nelayan itu nggak hilang, nelayan itu ada, cuma diselamatin sama orang-orang kota Saranjana. Nah pas sudah di situ ditanyain gimana keadaannya, katanya seorang muslimah ini kan nelayan itu telah hidup bahagia di kota Saranjana. Waduh, Ibaratnya jadi kapten kapal dong. mungkin kali ya, seperti kayak di anu kali kan kayak happy ending lah ceritanya, ibaratnya kayak di novel-novel yang ujung-ujungnya happy Juragan ikan ending. di sananya. Kayaknya bawa kapal deh. deh udah sana deh kalau pesiar. Tapi pernah juga nih aku baca sebuah artikel katanya ada semua penjual cilok, Iya. cilok. Katanya dia pergi ke hutan, terus katanya dia udah tembus gerbangnya kota Saranjana tersebut. Hilang, nggak tahu tuh dia kerja apa di sana. Tembus lorong Tembus sudah nggak balik lagi. Artikel yang gue baca dari sumber Nggak balik lagi tuh ya. nggak balik lagi, nggak tahu dia jadi penjual apa lagi di sana dia. jual sate Ini ya. jual bogos kali. Nah, balik dia katanya itu gerbangnya ada di hutan, gerbang utamanya kota tersebut. Nah, terus juga ada juga sih yang bilang katanya buah di sana itu ukurannya berkali-kali lipat daripada di dunia nyata. Maksudnya Besar. Jadi kalau misalkan kamu mau makan mangga nih kan, makan mangga di sana. Jadi buahnya tuh bayangin aja kamu berkali-kali lipat tuh besarnya kayak mana kan kita nggak tahu juga kan, namanya alam-alam gaib itu kan kita nggak pernah tahu kan gimana isinya alam-alam gaib gitu. Jadi ceritanya tuh kalau orang yang bisa tembus sampai ke kota Saranjana itu, dia tuh kalau misalkan dia makan buah di sana tuh ukurannya berkali-kali lipat besar lah. Nah kalau misalkan dia bawa buah itu ke alam nyata, buah itu tetap semua normal kayak buah-buah pada Oh iya, umumnya biasa. mengkerut gitu ya. Ya, maksudnya Mengkerut. ibaratnya mungkin ukuran di sana beda kali, ukuran di sini beda, pas balik ke sini ya buahnya normal aja Jadi biasa. normal lagi. Iya. Mungkin Enak makan di sana berarti. Tapi nggak apa-apa dong kalau jadi buah lain. Kalau jadi yang lain kan kayak enak tuh. Kalau jadi buah lain bisa dimakan. jadi untuk kalian yang pengen tahu persis, siapa tahu ini teman-teman di sana kan pengen berkunjung ke penasaran kan, pengen berkunjung ke kota Saranjana sana, mungkin kalian bisa datang aja ke sana. Tempatnya itu di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Kota Baru, Desa Oka-Oka, Pulau Halimun. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel kita kan baru bikin channel juga. Mohon dukungannya untuk kita untuk terus berkarya. Tolong di subscribe, like, and Komen. share. Komen. Jangan lupa di komen yang baik-baik aja ya di sini.